Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bill Lobster Farm. Hari ini saya mau mengupdate progres pembangunan atau pembuatan kolam pembesaran di mini farm saya. Simak videonya dan jangan lupa subscribe channel ini. Dukung terus saya hingga saya bisa membagikan video-video sebagai inspirasi kita tentang budidaya lobster air tawar. Oke, simak videonya. Inilah kondisi pagi ini di kolam pembesaran saya yang baru, dan saya lagi membuat 2 buah kolam 1x2 untuk lobster hias. Nah, saya periksa airnya aman, tidak masalah, tidak ada kebocoran, tapi saya akan bilas lagi terpal ini dengan air yang ada, kemudian saya buang airnya sebab di bagian dasar juga masih banyak lipatan terpal. Ini harus saya benahi. Jadi tujuannya air dibilas agar zat-zat kimia dari terpal itu bisa hilang sehingga aman untuk lobster nantinya. Nah, di sini akan ada 4 kolam 1x2, 1, 2, dan ada 2 lagi di sana. Saya kira ini sudah cukup lumayan areanya untuk pengembangan, dan kolam ini akan saya jadikan sebagai kolam pembesaran. Di dalam itu bibit-bibit saya sudah banyak yang ukuran 1 inci up, 2 inci up, 3 inci, bahkan ada tadi pagi yang molting di ukuran 4 inci. Nanti di sini juga saya akan lepas bibit sebagai sortir ukuran. Jadi ini transisi yang 1 inci up akan masuk ke sini. Kemudian yang ini 2 inci up dan 3 inci up akan masuk ke sini. Di bagian dalam itu tetap akan saya tempatkan indukan bertelur dengan kolam pemijahan seperti itu. Nanti 4 kolam di sini yang baru juga bisa dijadikan sebagai kolam bertelur. Nah, jadi dalam budidaya lobster air tawar memang kolam itu menjadi satu kebutuhan kalau kita dalam skala budidaya kita ingin bisa sampai mencetak indukan dan belum menjual. Kalau mungkin saya sudah bisa menjual bibit saat ini yang 1 inci atau 2 inci, tapi saya khawatir nanti saya akan kekurangan stok atau kekurangan lobster nantinya kalau sudah saya menjual saat ini. Makanya saya mungkin belum bisa menjual, tapi saya akan memproduksi dulu sebanyak-banyaknya agar budidaya saya bisa berjalan. Jadi seperti itu dari saya untuk kolam. Nah, ini seperti di video saya kemarin juga ada 1 gazebo di bagian pojok. Di sini nanti akan menjadi tempat inspirasi untuk duduk santai sambil melakukan budidaya lobster air tawar. Nah, sekali lagi dengan ekspansi lahan yang saya lakukan saat ini, tetap ini menjadi sampingan saya, bukan menjadi prioritas utama. Sekali lagi, budidaya lobster air tawar sangat cocok kita jadikan untuk usaha sampingan di samping usaha kita yang sudah ada, sehingga secara paralel usaha-usaha kita itu bisa berjalan. Nah, kalau kita menganggap ini masih sebagai sampingan, kita tidak dikejar untuk target BEP atau pengembalian modal, karena memang kalau kita kejar untuk pengembalian modal mungkin itu butuh tahunan, 1 tahun baru bisa. Tapi jadikan dia sebagai usaha sampingan sehingga benar-benar kita tidak merasa terbebani atau berat mengeluarkan modal di usaha sampingan budidaya lobster air tawar ini. Nah, mungkin ketika Anda menjadikannya dia sebagai usaha sampingan,
kemudian berkembang. Nah, nanti akan ada pilihan Anda mau teruskan untuk secara profesional atau tetap menjadi usaha sampingan. Oke? Nonton terus tayangan saya, jangan lupa di subscribe untuk ikuti progres perkembangan mini farm ini. Dan saya akan melanjutkan membuat 2 kolam ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Simak terus video saya. Intermezzo nih teman-teman, jari saya kena palu. Waduh, bisa dirasakan sakitnya ini, tapi tidak apa-apa teman-teman, tetap semangat ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai untuk bikin 2 kolam lagi. Yang ini ukuran 1x2. Nah, sekedar informasi, kemarin saya beli terpal itu yang ukuran 4x6 2 lembar dan ukuran 4x3 atau 3x4 1 lembar. Yang ini, yang di sana ukuran 3x4, jadinya kolam 2x3 meter. Sebab 50 cm 50 cm itu bagian kiri kanan. Begitu juga dengan yang ini, ukuran 4x6, jadinya 3x5 meter kolam. Lumayan, ini dapat 15 meter persegi. Kemudian yang 2 ini dari terpal yang berukuran 4x6, itu saya bahagi 3. Nah, seperti ini gambarnya, atau bisa juga dibagi 4 seperti ini gambarnya. Kalau dibagi 4, kita akan mendapatkan kolam 1x2 itu sebanyak 4 buah. Hitung-hitung ini sangat efisiensi dibanding kita beli kolam atau terpal ukuran 1x2 atau 2x3 yang bisa jadi kolam 1x2 ini. Kenapa? 4x6 ketika kita potong menjadi 4 bagian, harga satuannya jatuhnya lebih murah dibandingkan dengan kita beli satuan ukuran 1x2 yang seperti ini. Nah, saya membaginya yang 4x6 itu menjadi 3 bagian. Jadi satu bagiannya nanti seperti ini simulasinya. Satu bagiannya nanti akan saya sambung di daerah sini. Jadinya bisa saya dapatkan kolam ukuran 1x5 meter. Seperti itu. 1x5 meter. Nah, ini sudah mentok. Tinggal nanti saya akan tambahkan 1 kolam lagi di situ. Ya, mungkin di sini kolamnya agak estetik, semacam taman atau landscape. Nanti di sini ada ikan, ada gapi, ada lobster hias, akan saya gabungkan di sini sebagai hiasan tapi dalam bentuk taman. Mungkin ini terakhir akan saya kerjakan. Nah, seperti itu perlu kita ketahui. Jadi kolam terpal lebih efisien. Hanya saja ini saya perlu benahi lagi untuk airnya. Untuk terpalnya akan saya keluarkan airnya dan saya masukin lagi. Oke teman-teman, nah di bagian ini saya kasih sedikit atap karena tirisan atap seng samping ini bisa jatuh ke kolam, tapi saya kasih spandek atau atap seng sehingga aman, tapi ada sedikit cahaya matahari bisa masuk. Simak terus video saya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video terkait budidaya lobster air tawar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi besok di update progres kolam pembesaran budidaya lobster air tawar. Salam capit.